Argumen ketiga dari Darul Ifta Mesir, jilid 45 halaman 189. Di sini dijelaskan bahwa alasan yang ketiga yaitu alasan kedua ayah Nabi ini dihidupkan. Ini juga menjadi alasan Darul Ifta Mesir. Kedua ayah ibu Nabi ini dihidupkan lagi oleh Allah sehingga kedua-duanya beriman kepada Muhammad Rasulullah, tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip dari berbagai kitab, di antaranya Tazkiratul Qurtubi. Ini kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah versi Sunni, yaitu kitab teologis tentang masalah-masalah eskatologis, yaitu akhirat, karya Al-Qurtubi, hafidul hadis, seorang penghafal hadis. Jadi yang berpendapat ini bukan orang-orang awam, bukan ahli bid'ah, tapi pakar-pakar hadis. Al-Imam Hafid Al-Qurtubi, Al-Hafid Al-Qurtubi. Ini di Tazkirah Qurtubi halaman 14-15, yaitu Rasulullah SAW bercerita, aku lewat marartu bi qabri ummi Aminah, aku melewati kuburan ibuku Aminah, fasa'altullaha rabbi ayyuhyaha, maka aku mohon kepada Allah Tuhanku untuk menghidupkan ibuku Aminah, fa'ahyaha, kemudian Allah menghidupkan, fa'amanat bi, maka ibuku iman kepadaku. Akhirnya setelah iman, au qala fa'amanat, akhirnya ibuku beriman. Atau hadisnya riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan maka ibuku beriman. Waraddahallahu azza wa jalla, dan dikembalikan oleh Allah dalam kubur, yakni wafat kembali. Kemudian di dalam kitab Tazkirah ini mengutip dari As-Suhaili dari kitab Ar-Raudul Unuf, ya, anna Allah ta'ala ahya lahu abahu wa ummahu wa amana bihi, sesungguhnya Allah ta'ala menghidupkan bagi untuk Nabi ayah dan ibunya, dan dua-duanya beriman. Dan kemudian Al-Qurtubi mengungkapkan berbagai kritik terhadap hadis ini, tetapi kemudian Al-Qurtubi dalam tazkirahnya mengatakan banyak contoh, yaitu menghidupkan orang mati pada zaman Bani Israel dan Isa menghidupkan berbagai orang mati. Maka karena ini, fama yamna'u imanahuma, alasan apa yang mengatakan tidak bisa terjadi imannya kedua orang tua Nabi ba'da ihyaihima, setelah dihidupkannya, ziyadatan fi karamatih, merupakan bukti tambahnya kemuliaan Nabi, wa fadilati, dan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis saja matahari sudah terbenam, sementara ada sahabat yang belum sholat asar, Nabi minta kembali matahari diterbitkan. Anna Allah ta'ala radda syamsa ala Nabi alaihi salam ba'da maghribiha. Ada sebagian sahabat belum sholat asar, Nabi memohon kepada Allah matahari dikembalikan terbit. Kemudian sahabat tadi sholat asar, dan kemudian matahari terbenam kembali. Ini jelas ada hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Saya punya kitab Musnad Tahawi, cuma tidak ada di meja ini, belum saya siapkan, tapi ada di rumah kami, ada Musnad At-Tahawi. Kami beli di negara India, waktu itu kami di India, di Dioban. Saya beli kitab itu, Musnad At-Tahawi. Dan At-Tahawi mengatakan innahu hadisun sabit, matahari terbenam kemudian terbit, diterbitkan lagi supaya sahabat bisa sholat asar, kemudian terbit, kemudian terbenam lagi. Ini hadis tetap, hadisun sabit, hadis yang tetap, yakni pasti dan nyata.